keutamaan pada anak perempuan, tidak anak laki-laki. Keutamaan pada anak perempuan karena lemahnya mereka. Dan karena mereka sangat membutuhkan laki-laki yang menjaganya sampai dia lepas pada laki-laki lain. Berbeda dengan anak laki-laki, karena kuatnya mereka dan cukupnya mereka dengan diri mereka sendiri berbeda dengan anak perempuan. Dan semua syarat yang diperoleh di dalam hadis ini syaratnya yaitu mereka sampai baligh. Sampai baligh. Maksud baligh adalah ketika dia telah menikah dan semacamnya, atau dia telah melepaskan kewajibannya ketika anak tadi telah mampu berdikari sendiri. Wallahu ta'ala. Hadis ini juga memberikan faedah bahwa jangan mencela dan menghina kebaikan walaupun sebesar tamrah, sebesar biji korma. Rasulullah SAW mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Jadikanlah antara engkau dengan neraka wiqayah, pembatas, walaupun hanya sebatas sebutir korma. Wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, Rasulullah mengatakan innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuknya surga. Kenapa? Karena dia bersedekah kepada anak dan istrinya dengan keikhlasan. Maka jangan hinakan perbuatan baik kita walaupun dia kecil. Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Berapa banyak 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kenapa ini? Karena keikhlasan. Karena keikhlasan dan karena pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang selanjutnya an Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqqad da'ifain al-yatim wal mar'ah. Hadisun hasanun rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid. Wa an Mus'ab ibn Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. Kemudian hadis yang terakhir an Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibghuni ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Baik. Dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyia-nyiakan hak 2 macam orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyia-nyiakan hak 2 macam orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita." Hadis hasan yang diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad jayyid. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Sa'ad merasa bahwa dirinya mempunyai kelebihan atas orang yang berada di sekitarnya atau para sahabat yang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki berkat adanya orang-orang yang lemah di antara kalian? Diriwayatkan oleh Bukhari seperti ini dengan status mursal, karena sesungguhnya Musa bin Sa'ad adalah seorang tabi'in, dan diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani dalam kitab sahih yang bersambungan dari Mus'ab dari ayahnya radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carikanlah untukku orang-orang lemah,
karena sesungguhnya kalian mendapat pertolongan dan rezeki berkat adanya orang-orang lemah di antara kalian. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad jaid. 3 hadis ini adalah penutup dari judul bab tentang berrahmah lembut dengan anak yatim dan orang-orang yang lemah. Hadis dari Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berlepas diri kepada orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan wanita. Anak yatim dan wanita. Dan Rasulullah SAW melekatkan dosa kepada orang-orang yang menyia-nyiakan 2 orang ini. Dhaifain. Rasulullah SAW sangat mengerti bahwa 2 orang ini adalah orang-orang yang lemah. Anak yatim dan wanita. Anak yatim kita telah terangkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, yang perlu dikasihi, yang perlu disayangi, dan yang perlu dilemah lembutkan. Tinggal lagi poin yang kedua adalah wanita. Wanita di sini adalah istri. Wanita di sini adalah semua wanita yang di bawah tanggung jawab kita. Rasulullah SAW tidak mau seorang menyia-nyiakan istri yang Allah telah amanahkan. Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Makanya hendaklah seorang suami sangat mengerti kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan pada dirinya. Bagaimana dia bergaul dengan istrinya yang baik. Dosa jika seandainya kita menyia-nyiakan istri. Zalim menyia-nyiakan istri yang seperti ini. Kewajiban Anda wahai suami mencari nafkah. Bukan istri yang Anda harus wajibkan untuk mencari nafkah. Dia mendidik anak. Kewajiban mereka menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk suaminya. Kan tapi Anda, Allah wajibkan untuk mencari nafkah. Allah wajibkan untuk mencari rumah untuknya. Allah wajibkan untuk memberikan pakaian yang menutup auratnya. Allah wajibkan untuk mencari makan untuknya. Maka tidak ada di dalam Islam seorang suami yang bermental tempe, kemudian dia tidak bekerja dan dia lebih mengutamakan duduk-duduk di rumahnya. Tidak ada yang seperti itu. Bekerja. Rasulullah SAW memerintahkan seorang muslim untuk bekerja. Tidak boleh laki-laki bermental lemah. Ada sebagian laki-laki yang memang lemah dan dia minta lemah. Istrinya menyuruh dia kerja, bang kerja lagi bang. Selama ini saya yang mencuci, saya yang menyetrika, saya yang mengajarkan anak-anak orang lain Iqra untuk dapat makan. Dia bilang, istrinya anaknya 6. Di samping anaknya 6, dia mencuci di rumahnya, masak dan semacamnya, menyapu dan semacamnya. Dia juga bekerja di luar rumah untuk dapatkan makan anak dan suami. Ketika sang suami diminta oleh istrinya untuk bekerja, sang suami menangis. Antum lihat seorang suami yang begitu mentalnya seperti mental tempe kerupuk. Dialah laki-laki itu. Menangis. Kemudian seminggu tidak mau makan dan tidak mau tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya Anda adalah abangnya, tampar dia. Suruh dia menjadi laki-laki yang baik. Kalau tidak, ceraikan. Lepaskan wanita tersebut biar dia ada yang mengambilnya. Tidak dibenarkan laki-laki yang seperti ini ada di atas permukaan bumi ini. Seharusnya semua akhlak, semua akal sehat menolak laki-laki yang seperti ini mentalnya. Bekerja hanya bisa buat anak, kemudian merokok, mondar-mandir ke kiri dan ke kanan, kemudian tidak tahu kewajiban dan hak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas. Kalau seandainya ingin mencari menantu, mencari untuk anak perempuan, pilih 2 hal. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Tirmidzi hadis sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu
fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arim. Ini bagi orang-orang yang sudah anak gadisnya sudah mendekat untuk usia pernikahan. Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya datang kepada kalian seorang bujangan yang engkau redai akhlak dan agamanya, maka nikahi dia. Kalau tidak dilakukan begitu, maka akan terjadi kerusakan di permukaan bumi yang sangat besar. Fitnah dan fitnah yang sangat besar. Rasulullah SAW mensyaratkan dua hal. Pertama din, yang kedua akhlak. Seakan-akan Rasulullah SAW sangat tahu berapa banyak orang yang punya din tapi tidak punya akhlak. Dia berjenggot. Dia tidak isbal. Dia datang ke masjid, tidak turun ke masjid. Mungkin tapi mentalnya mental tempe seperti tadi. Akan tetapi mentalnya mental bakhil terhadap keluarga. Uang disimpan, disembunyikan. Entah untuk siapa oleh dia, tapi yang jelas anak istrinya mati kelaparan. Ini dia tidak punya akhlak. Seharusnya Islam mempunyai menggabung antara dua hal. Menunjukkan banyaknya kaum muslimin, seharusnya orang yang beragama adalah orang yang berakhlak. Seharusnya. Akan tapi pada kenyataannya tidak. Bahwasanya akhlak, agama. Karena orang yang belajar agama, dia harus melalui dua fase. Meletakkan pemahaman agama di otaknya, fase yang pertama. Yang kedua, meletakkan pemahaman agama di otaknya, kemudian dia praktekkan di dalam akhlaknya. Nah, itu pun bercabang dua. Ada seseorang yang bisa mempraktekkan hubungannya dengan Allah, tapi dia tidak bisa melakukan hubungannya dengan manusia. Ini dia orang-orang yang mental tidak berakhlak. Salatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, puasanya Senin Kamis, kan tapi akhlaknya tidak ada sama sekali, nol. Sebaliknya ada juga orang awam yang akhlaknya baik dan semacamnya, kan tapi dia tidak mengenal Allah sama sekali. Kedua-duanya buruk. Yang baik adalah orang yang bisa mengetahui hak Allah dan hak manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang disebutkan oleh seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan kepada saya satu kalimat yang mana Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Dia ingin dua hal, yaitu hablum minallah, hubungan dia dengan Allah, bagaimana Allah mencintainya dan bagaimana manusia mencintainya. Apa kata Rasulullah SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan cintai. Wazad ma fi aydin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau apa yang ada di tangan manusia, manusia akan suka kepada engkau. Dua hal itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kaidah. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik pada istri. Menunjukkan kalau seandainya seseorang tidak baik pada istrinya, berarti kepada orang lain lebih tidak baik lagi. Standar ya ikhwan. Jika seandainya seorang suami tidak bisa menengarai dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dia tidak baik kepada istrinya, maka pastikan bahwa juga tidak berbaik juga kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan itu. Bukti seseorang baik terhadap orang lain, dia baik kepada istrinya. Karena sebelum orang lain mendapatkan kebaikan, yang paling berhak mendapat kebaikan adalah orang-orang yang terdekat dengan istrinya dan anak-anak. Maka jangan dia sia-siakan. Banyak keluhan, banyak kaduan kepada para dai tentang rumah tangga yang kadang-kadang datang dari wanita dan kadang-kadang datang laki-laki. Kan tapi kebanyakan dari keluhan tersebut adalah seorang suami tidak mengerti kewajibannya dan tidak mau tahu tentang apa yang Allah telah wajibkan kepadanya tentang berurusan suami istri. Padahal itu adalah kewajiban yang mutlak, tidak bisa tidak. Dia tidak bisa mendidik istrinya dengan baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman fitnah di zaman sekarang ini, Anda tidak hanya cukup saleh pada diri Anda juga. Anda juga berkewajiban menjadikan istri juga salihah.
sehingga tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, bibi dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menanyakan bagaimana perihal suamimu. Bagaimana perihal suamimu. Maka dijawab oleh wanita tersebut, kalau tidak salah saya adalah bibi dari Hasan bin Mahsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melambat-lambatkan atau saya tidak melalaikan urusan suami saya atau hak suami saya kecuali yang saya tidak mampu. La alu illa ma ajistu an. Saya tidak melalaikan kecuali sesuatu yang saya tidak mampu. Begitu saya. Apa kata Rasulullah SAW? Unzuri aina anti min. Lihatlah di mana kedudukan engkau di sisinya. Fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suami engkau itu adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu atau neraka. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri. Nah, kewajiban suami untuk mencetak seorang istri yang mengerti bagaimana menciptakan dia sebagai taman bagi istrinya. Jadi bukan hanya seorang istri dibiarkan mencetak kita menjadi surga bagi istri kita. Kita harus tolong istri juga untuk mencetak diri kita sebagai surga. Tolong menolong. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sensitif dengan para wanita, sehingga dia berkata kepada Anjasah ketika Anjasah membaca bait hida untuk memberi semangat unta, apa katanya? Ya Anjasah rifqan bil qawarir. Wahai Anjasah, berlemah lembutlah dengan botol-botol di belakang. Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa wanita adalah botol. Rasulullah SAW juga bersabda, Innal mar'a khuliqat min dil'in a'waj. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika seandainya engkau paksakan, dia akan patah. Kalau seandainya engkau biarkan, dia tetap bengkok. Maka sudah selayaknya bagi para ikhwan, para semua kaum muslimin untuk mempelajari rumah tangga Rasulullah SAW. Saya berharap dan berangan-angan adanya di kalangan para da'i menerangkan kewajiban-kewajiban hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala. Hadis 2 yang terakhir mengulang kembali apa yang kita telah tegaskan, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sungguhnya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah di antara kita yang mendatangkan rezeki. Sehingga Rasulullah SAW untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan rezeki, Rasulullah SAW minta cari sebab-sebabnya. Ubghuni, hadis terakhir. Carikan tolong saya orang-orang lemah. Carikan saya orang-orang yang lemah sehingga saya menyayanginya, sehingga saya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya kasih sayang, Allah akan kasih sayang kepadanya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah orang yang ada di atas permukaan bumi, niscaya Allah akan memberi kasih sayang kepada kalian. Mencari anak yatim, mencari orang-orang yang lemah adalah sarana untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah dan ada hari akhirat. Seorang muslim mencari rezeki, dia berjalan dengan 2 sebab. Dia mencari 2 sebab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasluku fi manakibiha. Carilah rezeki di jalan-jalannya, jalan-jalan bumi. Mencari rezeki dengan 2 sebab. Antum mencari 1 sebab, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kalaupun Anda mendapatkan manfaat, tidak ada berkahnya. Cari sebab yang pertama, sebab maddi, sebab yang zahir. Anda berusaha keluar. Sebab yang paling penting ke pasar. Ke pasar. Kalau seandainya Anda ingin berdagang, pergi tempat-tempat lahan-lahan bisnis.
Jangan di rumah. Anda ingin menunggu langit menurunkan emas dan perak, tidak, Allah tidak akan menurunkan emas dan perak untuk Anda. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita apa katanya, dulluni ala suq, ketika dia berkata kepada Sa'ad ibn Ubadah. Dia berkatakan, wahai kawan, sungguhnya engkau tahu bahwa saya adalah orang Ansar yang paling banyak tanahnya, dan saya mempunyai 2 orang istri. Apa kata Abdurrahman? Tidak. Terima kasih atas engkau wahai saudaraku, sedangkan istri dan tanahmu aku pulangkan kepada engkau. Akan tapi dulluni ila suq, tunjukkan saya pasar. Berdagang keluar, berjalan. Ditunjukkan oleh Sa'ad, tidak payah bagi orang Ansar untuk menunjukkan pasar Madinah. Dia orang Madinah. Ditunjukkannya, kemudian dia berdagang dan berbisnis. Akhirnya dia kaya. Akhirnya, peninggal tadi maghrib, saya membaca hadis di dalam kitab Adabuz Zafaf, Syekh Albani rahimahullah, bahwa Abdurrahman bin Auf meninggalkan istrinya, setiap istrinya mendapatkan 100.000 dinar. 100.000 dinar. Sudah saya kali-kalikan bahwa 100.000 dinar itu uangnya, kalau seandainya 40 dinar adalah satu nisab, 40 dinar satu nisab, berarti setiap istri mendapatkan 25 miliar. Kalau seandainya istrinya 4, berarti uang Abdurrahman bin Auf 1/8-nya adalah 100 miliar. Kalau itu 100 miliar adalah 1/8-nya, berapa kalau seandainya sepenuhnya? Kalau seandainya anak ditinggalkan oleh seorang ayah yang meninggal, istri mendapatkan 1/8 dan istrinya ada 4. Berapa uangnya? 800 miliar. Di luar apa yang dia infakkan, dia disedekahkan selama itu. Mungkin dia wasitkan sepertiga. Bayangkan hampir 1 triliun. Abdurrahman bin Auf. Kapan dia mulai bisnis? Antum tahu? Ketika hijrah. Ketika hijrah dia mulai bisnis. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala jika seandainya menginginkan seorang kan kekayaan, maka tidak ada yang mustahil baginya. Abdurrahman bin Auf. Ala kulli hal, berbicara tentang Abdurrahman bin Auf adalah sababul madi. Sebab yang zahir, cari usahakan. Dan yang kedua, sebab ma'nawi ini yang tidak dikenal oleh orang kafir. Orang kafir disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ya'lamuna zahiran min hayatid dunya. Hanya mereka mengenal sebab zahir saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sebab ma'nawi inilah yang harus ditekuni dan dipelajari bagi orang-orang yang ingin minta tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bersedekah, berinfak, menjalin silaturahim, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu dan semacamnya. Karangan yang bagus dalam masalah ini karangan yang dikarang oleh Dr. Fadl Ilahi di dalam kitab Kunci-kunci Rizki. Wallahu taala alam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya ada maksiat, maka dengan ada maksiat tersebut, hukum memenuhi undangan tersebut tidak lagi wajib. Jatuh hukumnya. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ala, barang siapa, domirnya huwa, maka dia mendapatkan. Bukan hanya ibu, suami, atau seorang ayah yang menjaga anaknya juga mendapatkan. Bahkan suami istri yang dia mempunyai anak perempuan dan bersabar atasnya dan dia mendidiknya juga mendapatkan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah. Allah berikan kepada orang yang kehendaki. Jadi pahala sebenarnya mudah didapat bagi orang yang Allah mudahkan. Fa innama yassarnahu, begitulah kami mudahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang yang mudah. Kan tapi kenapa agama ini sulit? Bagi orang yang Allah sulitkan baginya. Ya, Allah taala. Oh ya, bahwa wa'dul banat, menguburkan anak wanita tersebut, itu tidak di semua kabilah Arab. Itu terkhusus kabilah-kabilah seputar Makkah. Terkhusus lagi Quraisy. Mereka saja yang
punya kebiasaan menguburkan anaknya. Akan tapi tidak semuanya. Saya dikabarkan bahwa di daerah Afrika ada sebagian daerah agar orang tua bisa menyerahkan anak gadisnya kepada calon suaminya dalam keadaan perawan, mereka menjahit kemaluan anak tersebut ketika bayi. Dan tidak dia buka kecuali untuk buang air kecil saja. Begitu aib dan ar. Zaman sekarang, anak gadis kalau tidak punya pacar, musibah. Suruh pergi keluar. Ya Allah Ta'ala. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Waqqas adalah salah seorang sahabat yang pertama-pertama masuk Islam. Dan perjuangannya bersama Rasulullah SAW tidak ada yang mengingkarinya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwa dia merasa lebih ada kemuliaan dari orang-orang yang terlambat masuk Islamnya atau dari orang-orang yang tidak mempunyai jasa-jasa sepertinya. Jadi yang tidak punya jasa-jasa sepertinya. Akhirnya Rasulullah SAW memberitahukan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Sungguhnya Rasulullah SAW mengatakan hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah selama ini kalian dimenangkan dan diberi rezeki kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi itu bisa saja. Dan ini perlu diketahui yang mengabarkan ini adalah orang yang khusus. Yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam hati Sa'ad bin Abi Waqqas adalah siapa? Rawi hadis Mus'ab. Anaknya sendiri. Menunjukkan hal ini bukan sebuah celaan bagi Sa'ad, akan tetapi ini walaupun secara zahir celaan, akan tetapi inti untuk manfaat bagi seluruh manusia bahwa sahabat adalah manusia biasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada yang harus disembunyikan di dalam Islam jika seandainya itu kepentingan ilmu. Dan yang ketiga, hal yang seperti ini selagi tidak diperlakukan menzalimi orang, maka dia bukan sebuah dosa yang ditulis oleh para malaikat. Bukan sebuah dosa yang ditulis. Kan tapi juga Islam menggarisbawahi bahwa disinilah keutamaan tawadhu, merendahkan diri pada orang lain. Zahirnya bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengetahui keutamaan menjadi orang-orang lemah. Sebagaimana banyaknya kaum muslimin zaman sekarang tidak mengetahui keutamaan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Makanya kita sering katakan bahwa orang-orang yang sekarang ingin memperkuat pondasi dakwah mereka, dakwah kelompok mereka tidak mengetahui sumber kekuatan. Mereka sangka sumber kekuatan ada pada orang-orang berpengalaman, mereka sangka sumber kekuatan ada orang-orang pelajar, mereka sangka sumber kekuatan hanya pada orang-orang yang berdasi dan semacamnya, orang-orang kaya. Kiranya di dalam Islam bahwa sumber kekuatan itu kiranya ada pada orang-orang yang lemah. Sungguhnya sumber kekuatan tersebut ada pada orang-orang yang lemah. Tunsuruna illa bidu'afaikum. Sungguhnya kalian dimenangkan dan diberi rezeki pada orang lemah. Dan juga mungkin bagi orang-orang yang berharta, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang berkaya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang kaya. Orang kaya. Kemudian mungkin saja dia menyangka, Allah Ta'ala alam, dia menyangka bahwa berbuat baik itu hanya terbatas pada orang-orang yang manfaat pada usahanya. Tapi kiranya bahwa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah dan semacamnya adalah sebuah keutamaan yang juga dia diberi rezeki karena itu. Allah Ta'ala. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya pahami dari apa yang disyarah oleh para ulama hadis. Allah Ta'ala. Ya. Seandainya tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.